Assalamualaikum teman-teman. Yuk belajar bareng hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Apakah kalian sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa itu warga negara? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bareng, kita bahas satu persatu ya. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Berikut adalah contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tertuang pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, tertuang pada pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, tertuang pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, tertuang pada pasal 28C ayat 1. 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya yang tertuang pada pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, tertuang pada pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang tertuang pada pasal 28I ayat 1, dan masih banyak contoh hak-hak warga negara Indonesia yang lainnya. Kemudian, kita akan bahas tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajibannya tersebut. Berikut adalah contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yang tertuang dalam pasal 28J ayat 1. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang tertuang dalam pasal 28J ayat 2. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang tertuang dalam pasal 30 ayat 1. Dan masih banyak contoh kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia yang lainnya. Kemudian, kita akan bahas tentang warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 1, pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, istilah kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua dalam pengertian.
secara yuridis dan sosiologis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian secara yuridis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akte kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Yang kedua, kita akan bahas menurut pengertian sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Ingat, asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk atau warga sebuah negara. Penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua, yaitu warga negara dan warga negara asing, di mana warga negara adalah mereka yang secara hukum merupakan anggota suatu negara, dan warga negara asing adalah mereka yang belum menjadi warga negara. Jika mereka ingin menjadi warga negara, mereka harus melalui proses yang disebut naturalisasi. Ingat, jika ingin menjadi warga negara, harus melalui proses yang disebut naturalisasi ya. Cara memperoleh naturalisasi yaitu dengan mengajukan permohonan kepada HAM dan Menteri Hukum melalui Kedubes RI atau kantor pengadilan setempat. Jika disetujui, maka harus mengucapkan janji setia di hadapan pengadilan negeri. Berikut adalah syarat-syarat memperoleh naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, sewaktu mengajukan permohonan berada di wilayah negara Republik Indonesia, paling singkat selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang kedua, sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Ada 2 asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh suatu negara. Yang pertama, asas sanguinis dan asas soli. Asas ius sanguinis atau asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, kewarganegaraan anak bergantung pada orang tuanya meskipun anak tersebut lahir di negara lain, bukan kewarganegaraan orang tuanya. Yang kedua, ius soli. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya, kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Keberadaan kedua asas kewarganegaraan kerap kali menimbulkan masalah. Di antaranya, muncul masalah bipatride, multipatride, bahkan apatride. Apa sih bipatride itu? Bipatride adalah seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda yang bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli atau tempat kelahiran. Namun, orang tuanya warga negara B
yang menganut asas ius sanguinis, anak tersebut akan mendapatkan 2 kewarganegaraan, dari negara A berdasarkan tempat lahir dan dari negara B karena faktor keturunan. Kemudian, apa sih apatride itu? Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bisa terjadi jika anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tua berasal dari negara A. Si anak tidak mendapatkan kewarganegaraan B karena lahir dari orang tua yang bukan warga negara B. Anak juga tidak mendapatkan kewarganegaraan orang tuanya, negara A, karena tidak lahir di negara A. Ius soli berdasarkan tempat lahirnya. Yang ketiga, apa sih multipatride itu? Multipatride adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika bipatride menerima juga pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, namun tidak melepaskan status kewarganegaraannya yang lama. Berikut adalah hak dan kewajiban negara atau pemerintahan, di mana hak yang pertama, menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan. Yang kedua, melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku. Kemudian, kewajiban negara atau pemerintahan. Yang pertama, melindungi wilayah dan warga negara. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kelima, menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama. Yang keenam, membiayai pendidikan dasar. Yang ketujuh, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Berikut adalah karakteristik warga negara yang bertanggung jawab. Yang pertama, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh, mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan, demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Kemudian, yang kesembilan, ada rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ke-11, cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Kemudian yang ke-12, menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat
dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Kemudian yang ke-13, komunikatif. Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-14, ada cinta damai. Perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Yang ke-15, gemar membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Yang ke-16, peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang ke-17, peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, baik alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah contoh kasus hak dan kewajiban warga negara. Contoh yang pertama adalah perlindungan hukum. Kita sebagai warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, tetapi kenyataannya masih banyak dari kita yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Contoh kasus belakangan yang marak terjadi yaitu begal, di mana pemerintahan dalam hal ini diwakilkan oleh aparat keamanan lebih banyak bertindak setelah adanya kejadian, bukan sebelumnya kejadian. Kemudian, membayar pajak dan menaati hukum lalu lintas. Kewajiban kita sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak bea cukai, dan masih banyak yang lainnya. Menaati undang-undang, menaati perpu, hukum lalu lintas, mengikuti wajib militer bila negara dalam keadaan darurat, dan lain-lain. Salah satu yang paling umum di sekitar kita aja, lalu lintas di jalanan. Terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat, dan jangan lupa menjalankan kewajiban negara ya. Kewajiban kita untuk negara maksudnya, agar kita bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya kita dapatkan. Terima kasih.